kembung, pasien-pasien post operasi yang mana perutnya kembung atau distensi ya, atau mengeluarkan cairan ya, nah, itu harus segera dikeluarkan atau dialirkan. Caranya bagaimana? Ini disambungkan ke botol, harusnya ada botol khusus ya yang terstandar seperti kantong urin, kantong urinnya, yang mana harus diisi dulu dengan cairan desinfektan. Ya, isi sedikit, kemudian masukkan NGT ini ke dalam sampai ujung NGT itu masuk ke dalam cairan tadi. Intinya terendam. Jangan menggantung di sini, karena kalau menggantung nanti udara yang akan masuk. Nah, terendam. Kemudian ini diletakkan digantung di samping pasien. Diharapkan nanti secara pasif isi lambungnya mengalir, baik udara atau cairan. Apa yang perlu kita evaluasi? Kalau yang dikeluarkan cairan, apa yang perlu kita perhatikan? Warnanya. Kalau perdarahan tuh biasanya dia awalnya hitam, tapi besok berubah jadi lebih bening, lebih pudar sampai bening. Tapi perdarahannya tidak ada lagi. Ya. Jumlah, warna, kemudian juga kalau yang keluar udara, yang dikeluarkan udara, apa yang kita perhatikan di sini? Ada gelembung. Ya. Nah, pasien jangan disuruh diam aja. Pasien harus miring kiri, miring untuk memfasilitasi supaya kalau udaranya cepat keluar, kalau cairannya cepat. Oke, harus dicatat jumlah dan warnanya untuk cairan dan ada tidaknya gelembung udara untuk udara. Ada pertanyaan? Ya. Saya bertanya, Bu, tadi masalah bukti pada pasien sadar dia disuruh menelan, Bu. Tapi kalau pada pasien tidak sadar apakah disuruh menelan? Ya, bagus pertanyaannya. Dia nggak sadar, ya kan? Tetap suruh pasiennya menelan. Ya, pasien nggak sadar. Kenapa? Karena pasien nggak sadar tuh ada loh dia yang bisa mendengarkan, ya kan? Tapi dia tidak bisa memberikan respon, ya kan? Nah, kalau pasien itu refleks muntah kan ya, ketika sampai di Karina tadi dia pasti akan ada mau muntah, ya kan? Nah, muntah itu tidak jadi kalau menelan, karena nggak mabuk perjalanan. Pernah. Kalau kita mabuk perjalanan itu saliva kita keluarnya banyak ya kalau mau muntah ya. Saliva banyak, tapi coba kalau kita telan-telan dia bisa menekan, nggak jadi muntah. Dan itu juga merupakan refleks, ya kan? Refleks. Atau juga merupakan usaha supaya kita nggak muntah. Nah, itu gunanya. Jadi kalau pasiennya nggak sadar pun tetap kita minta dia menelan. Nggak tahu kita apakah dia bisa menelan atau enggak, ya kan? Contohnya pada pasien gangguan menelan, namanya jadi gangguan menelan. Jangan tapi suruh menelan. Pasti dia akan berusaha itu untuk menelan, walaupun dia nggak bisa menelan, ya kan? Untuk menekan rangsangan untuk muntah dan dengan menelan menutup epiglotis saluran pernapasan, ya kan? Dan juga sehingga ikut mendorong NGT itu untuk sampai ke bawah. Gitu ya. Jadi walaupun nggak sadar tetap diberikan instruksi untuk kan ke pasien nggak sadar kita juga harus tetap komunikasi dengan pasien kan ya. Oke, bagus pertanyaannya.